Untuk kali ini saya akan menyampaikan tentang perbedaan antara mitosis dan meiosis. Nah, untuk perbedaan yang pertama, jadi untuk mitosis ini berlangsung di sel somatik atau sel tubuh. Selanjutnya pada meiosis ini berlangsung di sel gamet. Berikutnya untuk mitosis terjadi pada organisme dengan reproduksi seksual maupun aseksual. Sedangkan pada meiosis ini terjadi hanya pada organisme yang bereproduksi secara seksual saja. Berikutnya, sel hanya membelah satu kali untuk mitosis, sedangkan untuk meiosis ini sel membelah dua kali, yaitu pembelahan meiosis pertama dan pembelahan meiosis kedua. Selanjutnya, mitosis interfase terjadi sebelum setiap pembelahan, sedangkan pada meiosis interfase hanya terjadi pada meiosis 1. Pada meiosis 2 ini tidak terjadi interfase. Berikutnya, replikasi DNA terjadi selama interfase pada mitosis ya. Kemudian pada meiosis replikasi DNA terjadi selama interfase 1, tetapi tidak terjadi di interfase 2. Selanjutnya, DNA bereplikasi sekali untuk satu pembelahan sel. Nah, pada meiosis ini DNA bereplikasi sekali untuk dua pembelahan sel. Nah, yang berikutnya untuk mitosis ini durasi profasenya pendek ya, hanya beberapa jam, dan pada fase profase ini relatif lebih sederhana. Sedangkan pada meiosis profasenya relatif lebih lama, bisa sampai beberapa hari, dan kemudian prosesnya juga relatif lebih kompleks daripada mitosis karena dibagi menjadi beberapa fase. Ada fase leptoten, zigoten, kemudian fakiten, diploten, dan diakinesis. Berikutnya, pada mitosis sel membelah hanya sekali dan kromosom juga membelah hanya sekali. Pada meiosis ada dua pembelahan sel, tetapi kromosom hanya membelah sekali. Kemudian pada mitosis tidak ada sinapsis. Jadi sinapsis itu adalah titik temu antara dua kromosom homolog. Pada meiosis, sinapsis kromosom homolog terjadi selama profase. Selanjutnya pada mitosis, dua kromatid kromosom ini tidak bertukar segmen atau tidak terjadi pindah silang selama profase. Sedangkan pada meiosis ini terjadi pindah silang ya, atau crossing over. Kemudian pada mitosis, setiap kromosom terdiri dari dua kromatid yang disatukan oleh sentromer. Sedangkan pada meiosis, dua kromosom homolog atau disebut juga dengan bivalen atau tetrad. Jadi setiap bivalen ini memiliki 4 kromatid dan 2 sentromer. Selanjutnya pada mitosis lengan kromatid profase ini berdekatan satu sama lain. Sedangkan pada meiosis, lengan kromatidnya itu jaraknya lebih renggang dari mitosis dalam profase 2. Pada mitosis, kromosom sudah diduplikasi pada awal profase, sedangkan pada meiosis, ini ketika profase 1 dimulai, kromosom masih tampak tunggal ya, walaupun replikasi DNA telah terjadi di interfase 1. Kemudian pada mitosis, pasangan kromosom tidak terjadi pada mitosis. Kemudian pada meiosis ini pasangan atau sinapsis kromosom homolog terjadi selama zigot profase 1 dan berlanjut hingga metafase 1. Selanjutnya pada mitosis ini tidak terjadi pindah silang atau crossing over tadi. Kalau pada meiosis ini terjadi pindah silang, crossing over atau pertukaran segmen antara kromatid non-sister dari kromosom homolog ya. Nah, ini biasanya pada fase pakiten. Oke, selanjutnya untuk mitosis, dua kromatid dari kromosom identik secara genetik. Kalau pada meiosis, ini cenderung berbeda secara genetik. Karena apa? Karena terjadi pindah silang tadi. Kemudian pada mitosis, pembagian sentromer terjadi selama anafase. Sedangkan pada meiosis, ini tidak ada pembelahan sentromer selama anafase 1. Sentromer hanya ada di anafase 2. Kemudian pada mitosis, kromosom berpisah secara bersamaan selama anafase. Pada meiosis, kromosom pendek berpisah lebih awal ya,
dibandingkan dengan kromosom yang lebih panjang. Mitosis, kromosom anafase ini beruntai tunggal. Sedangkan pada meiosis, kromosom beruntai ganda dalam anafase 1, tetapi beruntai tunggal dalam anafase 2. Kemudian kromosom serupa bergerak menuju kutub yang berlawanan dalam anafase. Pada meiosis, kromosom yang berbeda bergerak menuju kutub yang berlawanan, baik dalam anafase 1 dan 2. Pada mitosis, serabut spindel atau benang spindel menghilang sepenuhnya dalam telofase. Sedangkan pada meiosis, serabut gelendong ini tidak hilang sepenuhnya pada telofase 1. Pada mitosis, nukleolus muncul kembali pada telofase. Sedangkan pada meiosis, nukleolus tidak muncul kembali pada telofase 1. Nah, pada mitosis, sitokinesis mengikuti setiap mitosis menghasilkan 2 sel anakan yang baru. Sedangkan pada meiosis, sitokinesis terjadi setelah pembelahan kedua menghasilkan 4 sel anakan yang baru. Pada mitosis, jumlah kromosom tetap konstan ya pada akhir mitosis. Selanjutnya pada meiosis, jumlah kromosomnya berkurang dari diploid menjadi haploid. Nah, pada mitosis berperan dalam penyembuhan dan perbaikan, sedangkan pada meiosis ini berperan dalam pembentukan meiospora atau gamet. Nah, selanjutnya ini beberapa kesimpulan yang bisa disampaikan. Yang pertama, untuk pemisahan kromatid bersaudara itu terjadi di anafase mitosis dan anafase 2 meiosis. Dan yang kedua, kromosom homolog dipisahkan selama anafase 1 pada meiosis dan anafase pada mitosis. Selanjutnya untuk fase terpanjang dalam siklus sel itu adalah fase G1. Sedangkan fase terpanjang pada meiosis 1 adalah fase profase 1. Kemudian sinapsis itu dapat dijumpai di fase zigoten. Kemudian tahap terpanjang dari profase 1 meiosis 1 adalah pakiten. Kias mata itu dapat terlihat pada fase diploten. Kemudian kromosom muncul sebagai benang tipis panjang di fase leptoten. Nah, yang terakhir, banyaknya pembelahan mitosis yang harus terjadi dalam sel untuk membentuk 128 sel, itu ada 7. Ini dilihat dari berapa kali sel itu mengalami pembelahan atau mengalami replikasi. Nah, kalau dilihat di sini dimulai dari 2, kemudian nanti membelah menjadi 4 ya. Berikutnya 8 sampai 128. Baik, sekian kesimpulan yang bisa saya sampaikan tentang perbedaan mitosis dan meiosis. Terima kasih.